Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa di catatan demokrasi. Mas Arief Budiman tadi mendapatkan catatan banyak dari 01 maupun juga 03 begitu. Termasuk juga Situng tadi disinggung hingga Sirekap yang kemudian juga disinggung. Silakan. Oh iya. 2000 ketika saya pertama kali jadi KPU RI, kalau rapat dengan Komisi 2 itu sering kali ditanya begini. KPU itu kalau menyelenggarakan pemilu minta anggaran gede banget. Tapi ketika kita tanya, mana hasil pemilunya? Dokumentasinya mana? Nggak ada. Sulit nyari. Karena dokumentasinya itu manual. Adanya di gudang-gudang. Nah, selalu kita datang ke gudang nyari itu. Salinan-salinan itu. Gudangnya gede apa? Oh, lebih gede dari ruangan inilah gitu ya. Nah, atas dasar itu, dan sebetulnya sudah dikembangkan sejak pemilu 2004 ya. Di 2014 lalu kami bikin Situng. Nah, Situng itu sistem informasi penghitungan. Maka memang targetnya menampilkan hasil penghitungan. Makanya formulir C semua kita tampilkan. Tanpa kita merekapitulasi. Betul. Di foto aja kan? Di foto aja, ditampilkan saja. Di 2014. Tapi kita menghitung secara untuk internal, kepentingan internal. Ngontrol teman-teman kita kalau ada yang nakal. Di 2019 saya katakan begini, tidak cukup seperti di 2014 karena publik harus diberi informasi yang cukup. Maka selain menampilkan hasil penghitungan, kita juga menginput untuk melakukan rekapitulasi. Nah itu yang kemudian dikritik oleh banyak orang karena ada yang salah input. Tapi ini masih manual kan, belum dibaca aplikasi kan? Belum dibaca aplikasi. Belum ada OCR kan? Belum OCR, belum. Dan di situ sedang terjadi masalah karena kadang-kadang fotonya nggak jelas. Ini angkanya 8 atau 3 misalnya, kayak begitu kan? Ya tapi tidak banyak. Waktu itu terjadi kesalahan input dalam hitungan kami ya sampai dengan selesai itu kurang lebih sekitar 369-an lah. Dan kita lakukan koreksi dari 800.000 sekian. Cuma 396 TPS lah kira-kira begitu. Kesalahan input oleh manusia. Human error. Human error ya. Nah berdasarkan pengalaman 2019 maka di 2020 Pilkada 2020 kami ganti itu menjadi Sirekap. Saya bilang sama teman-teman, kalau begitu kita kurangi peran tangan manusia. Ketuanya waktu itu Mas Arief. Iya. Nah, di Pilkada 2020 kita potret saja, klik angka itu langsung dibaca oleh sistem. Sistem langsung mengirim ke pusat data untuk dilakukan rekapitulasi. Nah, ini berdasarkan pengalaman Sirekap itu. Ini dagingnya ini. Sebentar, waktu 2020 ini sukses rate-nya berapa persen? Dan waktu itu berapa? Capaiannya kita bisa berhasil mempublikasikan kalau tidak salah ya. Di 2019 itu 99,5%. Kemudian di 2020 Pilkada itu 98,9%. TPS yang berhasil kita tampilkan dari total 100% ya TPS. Kalau pemilu 2019 itu sekitar 800.000 sekian. Kalau pilkada kan hanya 271 daerah waktu itu ya, tidak seluruh daerah. Nah, untuk 2024 saya kan masih sampai 2022 masa jabatannya. Kami menyempurnakan itu sebetulnya. Sirekap ini untuk persiapan pemilu 2024. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba terus kok akurasinya, kecepatannya itu tiba-tiba muncul yang seperti sekarang Yang beda apa Mas Arief? Ini masih belum jelas Mas Arief. Yang beda apa? Apakah ada fitur yang ditambah, ada fitur yang dikurang, atau aplikasinya lebih disempurnakan? Bahkan aplikasinya berbeda atau sama? Seingat saya cara membacanya agak berbeda dengan sebelumnya. Ya. Jadi kalau di Pilkada 2020 seingat saya itu mulai tally-nya dibaca, kemudian angkanya dibaca, terus tulisan hurufnya dibaca, termasuk ada arsiran, OMR. Nah itu dibaca juga. Jadi ya seingat saya tidak ada problem yang sebesar ini. Kasih masukan lah Mas. Dari sistemnya sebenarnya tidak sebermasalah itu menurut Anda? Saya kan tentu tidak tahu ya di 2024 mereka mengubah bahan dasarnya Sirekap itu atau bagaimana kan saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa mengakses ke dalam gitu ya. Sama posisi saya seperti teman-teman di luar. Waktu yang Sirekap itu Mas launching, itu kerjasamanya sudah dengan ITB?
di 2020 yang mengembangkan ITB. Tetap ITB kan? Di Dan 2019 juga teman-teman tetap ITB. Artinya teman-teman ini nggak berubah vendornya, dalam hal ini adalah ITB. ITB. Makanya jadi pertanyaan adalah dari 2020 pilkada sampai 2022 itu akurasi sangat tinggi. Kenapa pas 2024 jadi begitu jelek akurasinya? Kan agak Sebetulnya TV One harus mengundang KPU sekarang gitu. Mas Arief menanyakan sebentar. itu gitu ya. Ini perlu kami pertegas juga bahwa Kami setiap sudah kami mencoba. dialog catatan demokrasi soal penghitungan suara kami selalu melibatkan KPU. Bahkan yang terakhir Mas Idam Holik berbicara langsung via Zoom. Kami berharap malam hari ini kalau bisa tersambung langsung agar bisa paling tidak menyampaikan. Lagi rekapitulasi, Bos. Nunggu berapa jam kalian malah undang ke sini. Ini lagi rapat internal, Nah, pleno itu dia. internal biasa. Tapi Yang- seperti ini, Mas Arief kan biasa kalau ada pergantian aplikasi ya Maria, ada pergantian fitur seperti itu kan ada transfer knowledge dari yang Sirekap sebelumnya sama ketika sudah diupdate. Ya. Saya sebetulnya menginginkan itu gitu ya. Tetapi sampai hari ini saya kan juga tidak, kalau saya tidak diundang untuk bicara bersama teman-teman kan saya juga nggak bisa memaksakan diri saya untuk datang dan masuk untuk bicara gitu loh. Saya kan juga tidak diundang oleh mereka diajak bicara ini gitu. Bang Kodari ada tanggapan? Ini sepertinya co-hostnya banyak. Enggak, soalnya tadi Bang Kodari seingat Nah, kami tahun 2020, 2019 itu mengikuti banget. Tapi kayak pengen mempertegas dari Bang Kodari. Iya, jadi begini. Ini kan Tapi ribut-ribut gini, Bang, soalnya. satu lagi ya. Kenapa namanya berubah dari Situng menjadi Sirekap? Karena memang tujuannya untuk menampilkan hasil Rekapan publikasi gitu ya. rekapitulasi. Nah, ketika gambar hasil rekapitulasi itu tidak ada, saya jadi bertanya loh, berarti yang ditampilkan kan hanya hasil penghitungan. Ini kan jadi seperti 2014, mundur 10 tahun lagi gitu loh maksudnya. Masa gitu aja. Ya tapi itu kan pemegang kebijakannya kan Soal sekarang nama aja, teman-teman namain KPU aja sekarang Situng gitu ya. lagi aja. Jadi ganti Situng aja lagi gitu. Bukan berarti demokrasi mundur. Betul. Jadi Ya. gini, saya akan melihat bahwa ribut-ribut soal Sirekap yang di frame sebagai kecurangan, itu saya selalu katakan itu adalah masalah teknis. Dan masalah teknis itu timbul karena ada problem aplikasi dan problem desain menampilkan data. Tapi yang penting dari cerita Mas Arief tadi sebagai pelaku sejarah, ini udah Ya. ketahuan nih, Nah, biang keroknya nih. dagingnya ini. Maksudnya awal hitung-hitungan elektronik ini sebetulnya mbahnya ini namanya Arief Budiman. Iya. Pertama begini, bahwa hitungan elektronik itu bukan kehendak pemerintah tapi kehendak DPR ya. DPR. Sebetulnya undang-undang itu hanya menyebut secara general. Ah. KPU dalam menjalankan Iya. pemilu dapat dibantu. Gak gini, penggunaan teknologi gini Bang, informasi, saya gitu. merujuk cerita Bang tadi. Tiap ketemu DPR selalu ditanya, mana hasilnya kan gitu kan. Jadi ini permintaan teman-teman partai politik Tapi itu satu produknya penting. inisiatif KPU. Kalau dikatakan ini elektronik, ini ada rencana kecurangan, jelas udah kita coret di sini. Betul ya? Udah kita coret di sini. Jadi asbabun nuzul ini, Karena itu bukan acuan. iya, ini penting sekali nih, penting sekali. Tapi yang kedua, ini Mas Arief yang Iya, tadi iya, Mas iya, Arief iya, sebentar, belum sampaikan selesai, belum karena ini selesai. berkaitan dengan apa poin yang disampaikan Mas Arief tadi. Kalau dulu tuh kan errornya itu berapa banyak Bang, nanti dijawab Bang. Dijawab Bang. ratusan. Saya selesaikan dulu Nah Bang. sekarang ini kan sampai Coba. 54.000. errornya. Ya, makanya. Ini kan sudah Jadi ya gini, lebih dari 10% mau semuanya gitu kan. error pun nggak ada hubungannya dengan rekapitulasi Gimana nggak ada berjenjang. hubungan? Ini kan soal Nggak ada. pertanggunggawan penggunaan Iya, anggaran dalam negara. konteks Ini kecurangan. penggunaan Gini, anggaran gini, negara gini. loh. Kecurangan Saya Maka minta Sirekap tolong. itu menggunakan Oke. anggaran Saya negara. selesai. Soal ini nanti ditanggapi ya. Mas Arief Sampai di semua sana. jumlah error Nggak ada ditanggapi. kaitannya Bang Kodari dengan dihabiskan dulu. rekapitulasi Tuntaskan Bang. Tolong di stop Bang dulu. Kodari Bang tuntaskan Kodari dulu. silakan Tolong menjawab di stop juga. dulu, tolong di Ya. stop dulu. Sekalian menjawab juga Bang. Anggaran Silakan. negara itu. Poinnya sudah dapat Bang Andreas. Tapi dalam konteks kecurangan nggak ada kaitannya karena yang Oke. jadi acuan Bang adalah Kodari dulu rekapitulasi boleh ya Bang berjenjang. Habib? Bang Silakan, Kodari tuntaskan Bang. Iya, iya. Jadi pertama, ini adalah permintaan teman-teman DPR. Yang kedua, saya sudah mengatakan juga, ngapain tadinya Bang ya, dibikin Sirekap lagi. Karena model yang lama itu sudah sangat memadai. Tapi kan ini ada penjelasan, bahwa supaya langsung, ya elektronik kan, nggak perlu Mengurangi manual kan. human error Gitu. itu tadi. Ini penjelasan ini penting, supaya jangan di-frame sebagai sebuah bentuk kecurangan. Ini cerita ini sangat penting ya. Yang kedua, sebentar, belum selesai. Dipercepat Bang poinnya. Siap. Ya, Nanti gimana mau cepet dong dipotong terus gimana? Nanti kami kasih semua gilirannya, Iya, Bapak-Bapak. Jadi ya sebetulnya situng itu sudah sangat memadai. Nah yang menjadi menarik adalah ketika dari 2020, kan saya juga bilang di beberapa kesempatan, 2020 nggak masalah kok. Kenapa sekarang jadi masalah? Pertanyaan saya,
ini selama ini kan fokus nih bisa kepada DPR, tapi menurut saya bisa kepada KPU, tapi menurut saya bisa kepada DPR juga. Karena interaksinya kan paling banyak dengan DPR kan. Nah, ketika ini mau diimplementasikan oleh KPU, DPR-nya kemana? Ngapain gitu loh. Ini ada istilah saya ya, stress test nggak kepada sistem yang baru ini. Apalagi tadi vendornya masih sama, dari ITB gitu loh. Jadi balik lagi, kalau menurut saya dari cerita ini sebetulnya masalahnya adalah masalah teknis. Tinggal nanti diidentifikasi masalah teknisnya di mana. Walaupun balik lagi semuanya itu bisa dikoreksi dan di atas semua itu hitungan yang jadi patokan adalah hitungan yang manual. Begitu. Ya. Silakan, Pak Bib. Oke. Ya, kalau saya boleh tambahkan ya. Jadi kalau saya nggak setuju ketika mengatakan ini masalah teknis, ini masalah teknis. Kenapa? Demokrasi itu kan adalah aspirasi publik, aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu adalah tergantung kepada bagaimana proses demokrasinya. Ketika proses demokrasi menggunakan yang makin canggih, real time dengan teknologi, berarti kan lebih mencerminkan kepada aspirasi rakyat. Jadi ini bukan proses hanya sekedar teknis, ini adalah esensi dari demokrasi. Kalau prosesnya tadi kita katakan sebetulnya bukan Sirekapnya yang jelek, Sirekap periodenya Bang Arief sangat akurat. Sirekap periodenya Pak Hasim dipertanyakan. Oleh karena itulah saya kira tuntutan dari 01, saya kira juga 03, ini audit IT KPU. Apa yang terjadi? Mas Arief bisa dipanggil, vendornya masih sama, vendor yang sama juga bisa dipanggil zamannya Pak Hasim. Kemudian apa yang dilakukan? Kan pasti ada yang dilakukan. Nah itulah yang kemudian kita harus buktikan secara terang benderang supaya kita clear proses demokrasi mencerminkan aspirasi publik. Gitu. Ini gini. Kita ini kan justru kalau saya di posisi yang sementara dinyatakan kalah menurut quick count, ya kan ya, saya akan cari istilahnya urat nadinya di mana, yang paling penting di mana, ya kan, yang paling relevan dengan hasilnya yang mana, rekapitulasi berjenjang. Bang Habibur Rahman, bisa ditahan sebentar Bang, ini ada penting sekali dari KPU ternyata bisa bergabung bersama kita Bang di tengah-tengah rapat pleno. Masih Damolik, kami ingin tahu update terkini sampai dengan malam hari ini Mas, apakah sudah rampung 38 provinsi rekap secara nasional? Masih Damolik? Hasil rekapitulasi manual, silakan. Saat ini kami sebentar lagi akan melanjutkan rapat pleno pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Ini adalah provinsi yang ke-36. Ya, provinsi yang ke-36, nanti insya Allah malam ini untuk Jawa Barat hasil rekapitulasinya akan ditetapkan oleh KPU. Dan saat ini juga sebentar lagi rekan-rekan kami informasinya dari Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta. Jadi insya Allah pelaksanaan rekapitulasi secara nasional ini akan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, yaitu maksimal 35 hari hasil pemilu secara nasional sudah bisa ditetapkan. Jam berapa Mas Damolik pengumumannya Mas? Berkaitan dengan pengumuman, tentunya kami harus melakukan penetapan terlebih dahulu ya. Dan berkenaan dengan penetapan, ini seluruh provinsi ya, maksud saya seluruh KPU provinsi sudah harus membacakan hasil rekapitulasinya dan kini tinggal 2 provinsi lagi, yaitu KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Oke, artinya akankah kemudian pengumuman akan dilangsungkan pada pagi hari, siang, atau justru mengingat 2019 kemarin, dini hari, malam hari? Berkenaan dengan pengumuman, ya tentunya sangat bergantung pada kapan selesainya rekapitulasi ini. Dan nanti apabila KPU Papua dan KPU Papua Barat, KPU Papua Pegunungan ini akan membacakan hasil rekapnya, maka kami akan informasikan lebih lanjut. Ya, itu untuk Pilpres. Bagaimana untuk Pileg sendiri, Mas Idam? Sama. Proses rekapitulasinya secara bersamaan. Baik, Mas Idam Holik, kami di studio banyak yang juga mempertanyakan soal aplikasi Sirekap ini. Bagaimana Mas Idam menanggapi aplikasi Sirekap yang mungkin di periode sebelumnya dianggap tidak ada error sama sekali, tapi di periode saat ini mungkin ada human error, ada salah input angka maupun data, Mas Idam Holik? Kami sudah menyampaikan kepada publik dan tidak hanya sekali, berkali-kali dan bahkan sering bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang, terbuka dan partisipatif.
ya. Jadi tidak hanya berjenjang tapi terbuka dan partisipatif. Jika memang dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang ini sekiranya ada perolehan suara peserta pemilu yang dianggap tidak tepat, maka pada saat pelaksanaan rekapitulasi itu dilakukan koreksi. Dan bahkan Bawaslu sudah banyak menerbitkan surat rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. Jadi saya pikir saat ini sudah bukan isunya lagi ini persoalan Sirekap, tapi pada persoalan kapan hasil pemilu ini ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang ini. Oke, tentu. Ya, jadi hasil pemilu tidak ditentukan oleh Sirekap. Hasil pemilu ditentukan berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi secara nasional yang insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan tetapkan. Ya, kami tentu akan memegang hasil rekapitulasi Bardua, rekapitulasi nasional yang akan diumumkan pada esok hari ya. Mumpung di sini ada Mas Arief Budiman. Tadi katanya nggak diajak ngobrol sama KPU yang sekarang. Mumpung ada, silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Katanya ada perubahan sistem. Boleh? Silakan Mas Arief. Saya tanyakan. Oh, okay. Lantas untuk apa adanya Sirekap itu dan dibuat Sirekap itu sebelumnya untuk apa gitu? Ya, Sirekap ini memang mengaktualisasikan salah satu prinsip dalam 11 prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub di pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu prinsip terbuka. Jadi Sirekap ini adalah alat bantu untuk mempublikasikan perolehan suara pemilu di setiap TPS. Itulah kenapa foto formulir. Tapi sekarang justru alat itu tidak membantu apa-apa di dalam proses ini. Dalam pelaksanaan rekapitulasi, semua perolehan suara peserta pemilu itu dibacakan satu persatu dan setiap saksi itu mensinkronisasi dokumen yang dimiliki oleh mereka. Jadi di dalam proses ini alat Sirekap itu yang direncanakan sebagai alat bantu itu menjadi gagal di dalam proses ini. Ya, dalam pelaksanaan rekapitulasi, Sirekap juga banyak menjadi rujukan. Ketika misalnya ada perdebatan tentang perolehan suara di satu TPS, maka data yang ada di dalam Sirekap itu dibuka. Apa yang dibuka? Foto formulir model C hasil plano sebagai bukti otentik ya. Kenapa dikatakan bukti otentik? Karena pengisian formulir model C hasil plano itu ditulis di depan para saksi ya, beserta pengawas TPS setelah Ketua KPPS membacakan satu persatu perolehan suara peserta pemilu. Jadi unsur keterbukaan di dalam proses perjalanan itu diketahui setelah hasil rekapitulasi ini. Jadi bukan Sirekap itu berjalan bersamaan atau mendahului proses rekapitulasi yang sebenarnya itulah rencana awal. Pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ya, KPPS sudah mulai mempublikasi foto formulir model C hasil melalui teknologi Sirekap. Dan memang selama ini terkadang masyarakat itu seharusnya Sirekap itu berjalan lebih dulu daripada proses penghitungan yang sekarang berjalan, gitu. Rekapitulasi yang berjalan. Gitu. Kami sudah Tapi sampaikan. Itu tidak terjadi kan? Itu terjadi, ya. Itu terjadi dan banyak data yang sudah dipublikasi di dalam aplikasi Sirekap. Kalau dikatakan belum 100%, betul. Dan kami sampai saat ini masih minta kepada penyelenggara pada level ad hoc ya untuk mengunggah seluruh data. Ya, kemarin memang problem ada dengan internet dan lain sebagainya. Karena wilayah Indonesia juga belum punya. Oke. Saya ingin bertanya Mas Idam, apa yang KPU zamannya Pak Idam lakukan yang berbeda dengan zamannya Pak Arief tentang Sirekap, di mana Sirekap itu fine-fine saja sampai 2022 zamannya Pak Arief berakhir. Tapi begitu pas zaman Anda itu ada ketidaksamaan, ketidaktepatan sampai ratusan ribu. Apa yang Anda lakukan, Mas Idam? Adakah perubahan sistem dan lain-lain, Mas Idam? Oke. Penting untuk kami jelaskan, Sirekap ini mulai digunakan pada pemilihan serentak tahun 2020. Sirekap belum digunakan pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Jadi Sirekap pada awalnya digunakan dalam pilkada serentak dan itu pun belum 100%. Ini perlu diketahui ya. Jadi kalau hari ini kami menggunakan Sirekap karena kami memang sejak awal berkomitmen apapun yang menjadi legacy ya dari kepemimpinan periode sebelumnya dalam konteks keterbukaan dan bagaimana mendukung integritas elektoral itu kami lanjutkan dan hari ini kami lanjutkan. Enggak, ini bukan persoalan itu Mas. Persoalannya adalah sistem ini cara bacanya, OCR-nya akurat. Sebelum 2022 sangat akurat.
Tapi setelah itu Ya. tidak akurat. Ini kan bukan persoalan pilpres, pilkada. Kalimat Ini itu, kan ya, tools. kalimat itu menunjukkan bahwa ya belum pernah melakukan evaluasi Sirekap pada tahun 2020. Belum pernah terlibat. Itu aja. Oke, Mas Arief. Baik. Silakan Mas Arief. Iya, mungkin KPU ya Mas Ida mungkin perlu menyampaikan informasi yang detail, jelas sehingga publik mungkin tidak bertanya-tanya gitu loh. Misalnya semua tahu bahwa Sirekap itu hanya sebagai alat bantu. Dia tidak menjadi dasar atau bahan penetapan hasil rekapitulasi berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Nah, tetapi ada beberapa kejadian yang mungkin itu membuat publik kemudian punya pertanyaan besar. Misalnya soal salah baca, salah rekap. Nah, mungkin ini yang secara detail perlu dijelaskan kepada publik. Kenapa kok sampai terjadi salah baca? Kenapa kok sampai terjadi salah rekap? Sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan gitu loh. Mungkin perdebatannya tidak akan berkepanjangan kalau ini bisa Saya tanggapi dijelaskan dikit. dengan baik. Ya, Mungkin jadi gitu ya. gini, kembali ke apa yang tadi saya ingin sampaikan. Kalau kita bicara kecurangan, istilah kecurangan itu adalah sesuatu yang merubah hasil. Ya, semestinya misalnya paslon 1 sekian, dengan terjadinya kecurangan hasilnya berubah. Ya, itu kita bicara kecurangan. Kan kita bolak-balik. Saya kira minta Ntar dulu, tolong saya ngomong dijelaskan dulu. dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia biar, dengar. biar jawab dulu, Yang ngatur dia jawab jangan dulu. Anda, host dulu. Karena yang Host ditanya kan mempersilakan bukan saya kok Anda yang ngatur. ditanya. Host mempersilakan saya ini kok. bulan Minta Ramadan, menjelaskan Bapak dia. emosinya ditahan. Saya dipersilakan, nadanya host. agak lebih rendah. Selesaikan singkat dulu, Nanti Kang kita Habib. kita Ayo, kasih Pak porsi yang banyak setelah ini. KPU Dari kan Mas waktunya Arief. terbatas, biar jelaskan dulu dong. Bang Hostnya Andreas. mempersilakan Biar saya sekalian ngomong dijawab ya. oleh Mas Nanti Ida. sekalian dijawab oleh Silakan. Mas Sorry. Ida. Yang diminta penjelaskan. Bang Habibur bukan Rahman bisa penjelasan. langsung ke poinnya. Saya Bang diminta Habibur host Rahman. ngomong. Bang Sorry. Habibur Rahman bisa langsung ke Bisa poinnya, tertib. Bang. Buat apa ada KPU di sini? Oke, Buat apa ada KPU di sini yang harus Bisa menjelaskan? tertib. biar lebih cepat ya. Bang Bisa Habib tertib singkat kan kita poinnya. kan tamu, Poinnya, Bang sama-sama Habib. tamu, Langsung ke narasumber. poinnya boleh Poinnya, Bang Bang Habibur Habib. Rahman. Jadi gini, kalau kita bicara kecurangan, maka kita harus berbicara sesuatu yang bisa merubah hasil. Bolak-balik dibantah oleh saudara Idam bahwa si rekap ini nggak merubah hasil, nggak ada kaitannya dengan hasil bahkan. Kalau teman-teman bilang ingin perbaikan terhadap si rekap, masyarakat berhak mendapatkan informasi, itu hal lain dan itu juga penting. Ya kan ya. Tapi kalau itu dikatakan sebagai tools untuk melakukan kecurangan, itu yang tidak benar. Oke. Itu menurut saya. Langsung Boleh sampai kami situ minta ya? tanggapan. Ya. Kita ke Mas Idam. Mas Idam kami ulangi lagi. Tadi pertanyaan dari Mas Arief, kenapa ada koreksi data? Ada data maksud kami yang tidak akurat, tidak presisi. Penjelasannya mana dari KPU ketika ada salah input itu ya Mas Arief? Itu kayak yang diinginkan publik agar tidak ada simpang siur spekulasi liar di Sebetulnya halayak. bukan salah input karena kan sekarang tidak dikerjakan Salah secara baca manual. oleh aplikasi. Iya, salah baca. Iya, silakan Oke. Mas Idam. Silakan Mas Idam. Ya, jumlah TPS dalam pemilu serentak 2024 ini berjumlah 823.220 TPS. Nah, data yang tidak akurat dibaca oleh Serikap itu sekitar 3.000-an TPS. Kalau kita menggunakan logika persentase, jumlah ini sebenarnya kecil sekali. Ya, tinggal sebagaimana kita memandangnya. Seperti itu. Dan data yang kemarin sempat mengalami anomali terhadap hasil pembacaan Sirekap ini menggunakan dua jenis teknologi pembacaan. Yang pertama OMR, yang kedua OCR. Dan data pembacaan yang anomali tersebut juga itu kami akurasi. Ya, kami akurasi. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan publik. Tidak ada upaya kami untuk memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu, ya, data yang paling otentik terhadap perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya kami tampilkan sampai saat ini. Dan pada saat rekapitulasi di KPU RI pun ketika saksi dari peserta pemilu mempertanyakan perolehan suara di TPS, maka dalam rapat pleno itu kami buka ketika memang data itu dibutuhkan. Misalnya, ketika kami dalam melakukan rapat pleno rekapitulasi untuk perolehan suara luar negeri, banyak sekali saksi yang bertanya terhadap perolehan suara di setiap TPS-nya. Maka itu kami buka. Itu adalah salah satu fungsi Sirekap sebagai alat bantu. Dan menurut saya hari ini persoalan isu Sirekap ini apa ya? Karena sebentar lagi kami sudah tetapkan hasil pemilu. Yang dimana hasil pemilu yang kami tetapkan ini dilakukan secara berjenjang. Dan di setiap jenjang ada saksi yang memegang dokumennya masing-masing.
dan itu diakurasi satu persatu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mas Idam, tentu untuk menanti hasil Pilpres 2024, esok hari KPU akan mengumumkan, kita mengacu berpegang kepada rekapitulasi berjenjang yang akan diumumkan esok hari. Tapi mengingat juga banyak pihak yang kemudian menaruh rasa curiga terhadap KPU. Respon KPU sendiri seperti apa? Curiga di dalam demokrasi itu adalah hal yang biasa. Tapi yang terpenting dalam berdemokrasi itu kita menggunakan mindset yang benar. Mindset yang benar apa? Itu harus dilandasi pada literasi hukum. Kenapa? Karena demokrasi tanpa hukum saya pikir susah. Ilmunya. Ah. Silakan Mas Idam. Ya, Mas Idam. Dilanjutkan Mas Idam. Saya tidak bisa lama ya karena harus bergabung dalam rapat pleno lagi. Berarti Mas Idam ini 24 jam non-stop KPU melakukan pleno ini Mas? Untuk Pilpres dan juga Pileg. Kami rata-rata pleno itu bisa terkadang jam 1, jam 2 dan bahkan jam 3 tergantung pada penyelesaian rekapitulasi di setiap provinsinya. Kemungkinan besar Mas Idam, pagi, siang, sore atau tengah malam Mas besok Mas? Sangat bergantung pada kesiapan rekan-rekan dari KPU Papua dan Papua Pegunungan. Nanti ketika beberapa jam kami akan melanjutkan rapat pleno terbuka ini, kami akan sampaikan informasi ini kepada publik, termasuk juga kepada rekan-rekan media. Baik, pesan dari KPU mungkin karena kita berharap pemilu ini bermartabat, bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun yang menang dalam kontestasi ini, paling tidak bagi pihak yang kalah bisa menerima hasilnya dengan lapang dada. Pesan dari KPU? Menyikapi pemilu serentak 2024 ini, kita kembali kepada undang-undang pemilu itu sendiri. Kenapa? Karena undang-undang pemilu telah mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pemilu ini diselenggarakan, tentang bagaimana permasalahan ataupun perselisihan di pemilu itu diselesaikan. Mari kita kembali kepada undang-undang pemilu, jangan menggunakan undang-undang yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Idam Holik atas waktunya malam hari ini di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita masih akan lanjutkan berbagai diskusi dengan sejumlah narasumber kami yang ada di sini. Belum bersuara. Bung Selamat Ginting belum bersuara. Bang Kodari pun catatannya juga belum selesai, Andel. Nanti kita tuntaskan usai jeda ya, saat lagi.